Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan selawat bagi beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan pertolongan atas syafaat, di mana pada waktu tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Baqarah ayat 30. Di situ ada diskusi dan dialognya Allah kepada para malaikat, di mana kata Allah, hai para malaikatku, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Maka apa kata malaikat? Adakah patut engkau masih juga ingin menjadikan khalifah di muka bumi, yang nanti mereka akan benci-bencian, iri-iri dengkian, marah-marahan, saling bunuh-membunuh, bertumpah darahan. Kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Jamaah yang saya hormati, insyaallah besok tanggal 17 Agustus bangsa kita Indonesia yang tercinta ini memperingati hari momentum saat dia ingin merdeka. Nah, kalau kita ingat angka 17, maka kita teringat seketika Allah menurunkan wahyu pertamanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Juga tanggal 17 Ramadan diperkirakan pada tahun 612. Dan kita pun teringat adanya 17 rakaat, momentum di mana kita bertemu dengan Allah dalam sholat untuk membina rasa batin kita agar tidak saling benci membenci, iri mengiri, dengki mendengki, bahkan bunuh membunuh seperti kata malaikat. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan 4 rakaat isya. 17. Lebih dalam lagi, kita juga teringat bahwa dalam diri manusia ini, seperti disangsikan oleh para malaikat, ternyata ada 17 sifat yang sangat berbahaya, yaitu sifat pantang kelintasan, sifat tidak mau melihat orang sukses, melihat orang berhasil, melihat orang kaya, melihat orang pintar, melihat orang maju. Timbul rasa iri dengkinya, timbul keinginan untuk menghancurkan dan merusak orang itu. Dan sifat pantang kerendahan, bawaan itu ingin tinggi saja, besar saja, hebat saja, orang lain kecil. Kemudian sifat rakus pantang kekurangan, kaya sudah, pangkat tinggi, harta banyak, masih juga mau mengambil hak orang. Kemudian sifat pantang tersinggung, tidak mau kalah. Jadi 4 sifat ini kalau disatukan, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, disatukan memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14 memunculkan 3 sifat: benci, dendam, dan menghancurkan. Ternyata 17 Agustus membuktikan kepada kita bahwa momentum Quran diturunkan, sholat dilaksanakan, dan 17 penyakit batin itu dilawan benar adanya. Makanya surat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita semua itulah surat Al-Alaq yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan. Jadi seketika Nabi Muhammad menyampaikan ini kepada sahabat, sahabat sempat sedikit bingung. Ini Nabi yang ummi ini, Nabi yang tidak pernah membaca tulis ini, kok ngomongnya bacalah. Apa yang mau dibaca? Ternyata kata Nabi, bukan membaca tulisan. Membaca itu artinya dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Itulah membaca. Dan kamu tidak akan bisa membaca kalau tidak dengan nama Tuhan. Siapa yang dengan nama Tuhan ia ada pada dirimu? Itulah ruh, kata Rasulullah. Dia bernama dengan nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Itulah yang dengan nama Tuhan, itulah ruh kita, itulah diri sebenar diri. Dengannya kita mendengar, dengannya kita melihat, dengannya kita merasa, dengannya kita berfikir. Nah, inilah alasan kenapa Allah menciptakan Adam dan menjadikan Adam termasuk kita agar hidup menjadi khalifah di muka bumi. Karena ruh itulah rasa diri yang menjadikan kita sakit di hati kita, tentu sakit di hati orang kalau kita lakukan perbuatan yang sama. Makanya Allah dan Rasul mengingatkan kepada kita umat Islam khususnya Indonesia, 17 Agustus adalah momentum kalian ingin merdeka. Jangan lupa 17 rakaat. Itulah momentum kalian bertemu dengan aku dalam sholat untuk memperhalus akhlakmu, keruhanianmu, agar kamu tajam dapat memahami kondisi orang lain. Artinya senang di kamu, senang di orang, sakit di kamu, sakit di orang. Jangan dibalik, senang di kamu, sakit di orang, untung di kamu, rugi di orang. Kamu cuek-cuek saja, jangan begitu. Nah, itulah efek daripada 17 penyakit yang ada dalam diri kita tadi yang saya ceritakan. Makanya bangsa Portugis, Belanda, Inggris, Jepang, bahkan lebih dari itu,
Mereka menginginkan Indonesia ini dirampas, direbut. Kenapa? Indonesia besar, luas, kekayaannya lengkap, komplit. Tidak ada di dunia ini sekomplit Indonesia. Mereka merampas, merampok, menindas, menjajah, membunuh. Kenapa? Kan ada dalam hati itu sifat pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang lebih, orang kaya, orang sukses. Dia iri dengki. Dia benci, dia pengen merampasnya. Nah semestinya tidak begitu. Kalau mereka ingin Indonesia, silakan saja belajar ke Indonesia. Cari biografis yang bagus, negeri yang bagus. Tanam pula seperti apa yang kita tanam. Jangan dirampas, dirampok. Nah jadi kata Allah, seketika malaikat protes, apakah engkau masih juga hendak menciptakan di muka bumi itu khalifah? Nanti dia berbantah-bantahan, berbunuh-bunuh, bertumpah darahan. Kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lam. Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Ternyata pengetahuan yang dimaksud oleh Allah adalah pengetahuan tentang asma. Alimul asma, ilmu tentang nama. Nama apa? Nama diri kita yang mukmin yang saya ceritakan tadi. Makanya ayat berikutnya, wa alama Adam asma'akulaha. Mengajarkan kepada Adam tentang ilmu, nama. Apa itu nama? Mukmin. Nama siapa? Nama ruh. Artinya, kalau mereka ini wahai malaikat mempertajam rasa dirinya, menimbang dengan rasa dirinya, tidak akan terjadi keributan, kericuhan, apalagi pembunuhan, pertumpahan, tidak akan ada. Yakinlah, kata Allah. Makanya diajarkan, kalau senang di kita, ya tentu senangkan di orang. Sakit di kita, tentu sakit pula di orang. Jangan dibalik. Jadi kekacauan dari zaman Nabi Adam sampai zaman penjajahan kemudian hingga hari ini, karena manusia itu tidak punya rasa, tidak bisa timbang rasa, tidak bisa menyatakan keberadaan dirinya di alam semesta. Itulah yang terjadi. Tidak usah saya ceritakan, kita sama-sama punya HP, kita nonton di YouTube bagaimana manusia itu mengacau dunia, memberangus manusia dengan rasa yang dimatikan, rasa yang ditumpulkan, sementara mereka bersyahadat katanya, sholat katanya, puasa katanya, berzakat katanya, haji berkali-kali katanya. Tetapi kenapa mereka seperti itu? Mereka menyakiti orang, membunuh orang, menyiksa orang, merampas hak orang, menipu orang. Padahal mereka berkompeten dalam negara mereka. Mereka orang besar. Kenapa seperti itu? Ya karena tidak ada rasa tadi. Ada rasa tapi tidak dimanfaatkan, tidak tajam. Kenapa? Karena sholatnya tidak bagus. Pertemuan dengan Tuhan tidak terjadi. Yang ada adalah hawa nafsu dunia syaitan. Sifat 17 diangkat. Sifat yang buruk 17 diangkat. Terjadilah itu. Maka bingung kita untuk menyelesaikannya. Apalagi saat ini kita tahu bagaimana kejadian-kejadian di mana-mana tentang kepolisian terhadap masyarakat dan sebagainya. Dihitamkanlah lembaga ini, padahal lembaga tidak bersalah. Yang salah adalah oknumnya. Nah, lalu kenapa oknumnya begini? Itulah permasalahannya. Oleh karena itu jemaah yang saya hormati, tidak ada jalan lain untuk kita memperbaiki diri kita, keluarga kita, orang lain, kecuali Allah lah yang bisa memperbaiki rohani manusia. Makanya dikatakan, jika orang bertanya kepada wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbik. Kalau orang bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Ruh itu yang bersuara, berkata benar, bertindak seperti tidak bagus tadi. Bertindak menyakiti orang, merugikan orang, merampas hak orang, menjajah orang. Itu ruh mereka. Hanya Allah yang bisa memperbaiki. Makanya di momen yang singkat ini, di khutbah yang singkat ini, insya Allah besok 17 Agustus, mari kita hikmat. Kita dalami kata 17, terutama yang 17 rakaat. Seriuslah dalam sholat, bertemu Tuhan dalam sholat. Karena itulah momen di mana Allah mendidik rohani kita, mempertajam batin kita. Kita bisa timbang rasa kepada orang lain. Mau bersuara silahkan bersuara, mau berkata silahkan berkata, mau berbuat kepada orang lain silahkan berbuat. Tapi timbang dulu. Senang di kita, senangkan di orang.
Sakit di kita, jangan disakiti orang. Seketika kita senang orang sakit, terus kita laksanakan, itulah yang mendustakan ayat. Bukan mendustakan tulisan yang ada pada kitab Quran, mendustakan ayat dalam dada. Siapa itu ayat? Itulah diri kita sebenarnya diri, itulah ruh. Itulah dia yang bernama dengan nama mukmin tadi. Pernah terjadi zaman dahulu. Seketika Nabi berkata, "Zalikal kitab." Sedemikian itu kitab, tidak ada keraguan padanya. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal kitab?" Dijawab oleh Nabi, "Al-kitabul Quran." Karena Nabi tidak pernah membawa kitab, karena Nabi tidak pernah membaca, ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal Quran?" Maka dijawab oleh Nabi, "Bal huwa ayatu bainatu fi sudur allazina tal ilmi wa ma yaj'al bi hayatina ila zalimun." Kitab itu adalah Quran, Quran adalah ayat dalam dada kamu. Tidak ada yang menzalimi ayat itu kecuali orang zalim. Nah, itulah saudaraku. Mari sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, 17 Agustus besok kita jadikan momen untuk melatih kembali kerohanian kita, mempertajam rasa kita. Jadikanlah senang di kita, senang di orang. Sakit di kita, sakit di orang. Jangan dilakukan. Kalau kita lakukan, itu langsung dengan mengingkari ayat. Kafir terhadap ayat. Tentu kafir terhadap yang punya ayat itu Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wal Qur'anil azim wa syahidal mu'minin wal mu'minat wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun, fi hadza zuhri hayya nad'una ila Allah innahu wal ghafurur rahim. Wahai para hadirin, di siang hari ini mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita, memaafi kita, dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Baik, kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi atratika. Aina hadarna fi atratika bizzambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya bil akhirah, fitnati dunya bil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas sholatana wa siyamana wa takasu'anna wa tadaru'anna wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurban hanil fasi wal munkar wal ba
Ya'izukum la'alakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.